Kira-kira selama ini apa yang Allah beri, Pak, kita terima nggak, Pak? Hah? Ini nerimanya pelan banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwaral qulubal mu'minin bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anaral wujuda binuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin segenap kaum muslimin jamaah Masjid Ghairul Jami Baitul Ma'mur yang insyaallah hadirnya kita Allah limpahkan rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kembali kepada DKM Musholla Masjid Baitul Ma'mur dan segenap para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang hadir, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kembali pada kesempatan di malam Sayyidul Ayyam, seusai kita sholat maghrib berjamaah dipimpin seorang imam dan kita semua sebagai makmumnya, kita berharap moga-moga sholat maghrib kita, zikir dan lantunan doa-doa kita diterima mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Seiring salawat besar salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian berikutnya, halaman 5 nomor hadis ke-21. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Halaman 5 hadis ke-21. Sebelum kita lanjut kajian ini, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita berharap moga-moga apa yang kita kaji Allah berikan kemudahan untuk kita memahaminya dan moga-moga Allah permudah kita untuk mengamalkannya. Al-haziniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ittaqil maharima, peliharalah atau hindarilah dari yang diharamkan.
jauhi atau berhati-hati terhadap apa yang diharamkan. Takun a'badan nas, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling beribadah. Ini satu tuntunan jamaah sekalian. Ketika kita mampu untuk mengendalikan diri, menjaga diri dari al-maharim, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan yang dilarang, diharamkan oleh agama. Maka di saat itulah kata Nabi, takun a'badan nas, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling beribadah. Orang yang paling ibadah itu pada hakikatnya sesuai dengan tema hadis ini adalah orang yang menjaga diri dari yang diharamkan oleh agama. Karena konsep Islam itu cuma dua, Pak. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Mana lebih berat tuh ketika kita melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan? Berat mana, Pak? Menjauhi larangan. Yang namanya melaksanakan perintah berat, tapi lebih berat lagi menjauhi larangan. Kalau menjauhi larangan berarti hal-hal yang memang diharamkan oleh agama. Orang yang paling beribadah kata Rasulullah, di samping dia melaksanakan perintah, juga dia bisa menjauhkan larangan. Sehingga orang yang semacam ini kelak, yang paling banyak ibadahnya, nanti kelak akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wardo bima qasamallahu lak. Redha terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada engkau. Redha terhadap apa yang dikasih oleh Allah, apa yang dibagi oleh Allah, terima. Apa yang kita diberikan oleh Allah kita terima. Takun agnan nas, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya atau orang yang paling cukup. Orang yang paling kaya, orang yang paling cukup adalah orang yang nerimain. Ketika Allah kasih, ketika Allah memberikan, kita terima. Itu namanya orang yang kaya, orang yang merasa cukup. Kira-kira selama ini apa yang Allah beri, Pak, kita terima nggak, Pak? Hah? Ini nerimanya pelan banget ya. Apa yang Allah kasih kepada kita, kira-kira kita terima nggak? Terima. Tuh, terima. Kenapa? Karena Allah melihat bukan masalah banyak sedikitnya. Allah melihat bukan hanya banyak sedikitnya, tapi Allah melihat bagaimana kita bisa menerima daripada pemberian Allah. Kalau kita sudah bisa menerima pemberian Allah, maka insya Allah niscaya kita merasa cukup dalam hidup ini. Karena pengertian cukup, orang kaya itu orang yang cukup. Laisal ghina ghinal mal, walakin gina nafs. Bukanlah orang yang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya. Tapi orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Kalau dia cukup, itu orang kaya. Kalau dia hartanya banyak, punya uang 99 triliun, Pak. Tapi kalau cukup-cukup, orang kaya bukan, Pak. Punya uang 99 triliun, Pak. Itu juga bukan uang dia. Enggak merasa cukup, bagaimana bisa? Maka disinilah orang kaya, kata Rasulullah, orang yang dianggap cukup adalah orang yang menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan rezeki, Pak, ada yang dikasih banyak, memang pengeluarannya banyak. Ada yang dikasih sedang, ya pengeluarannya sedang. Ada yang dikasih sedikit, pengeluarannya sedikit. Berarti Allah adil nggak? Adil. Jadi yang sedikit jangan melihat yang banyak. Oh, dia banyak benar karena pengeluarannya banyak. Pembantunya aja 5. Berapa gaji pembantu 5? Yang bersihin kolam renang, yang bersihin taman, yang jadi supir pribadinya, yang ngurusin rumahnya. Belum lagi
yang ngawasin anak-anaknya, subhanallah Pak. Itu berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan. Nah kalau kita kan gak ada pembantu, ya Pak. Ada pembantunya gak? Kagak ada, semuanya dikerjain sama kita semua. Dan gak ada pengeluaran berarti. Secara hitung-hitungan, sebenarnya banyak sedang atau sedikit, itu adalah nilai keadilan yang Allah berikan kepada manusia. Tinggal bagaimana kita menerimanya bagian dari Allah, sehingga pada akhirnya kita digelar dalam kedudukan agnan nas, orang yang merasa cukup. Bapak udah cukup belum Pak? Belum. Kalau nggak cukup diapain? Dicukup-cukupin ya. Berikutnya jamaah sekalian, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetangga engkau. Takun mukminan, sehingga engkau menjadi orang mukmin. Kita punya tetangga, orang yang hidupnya paling dekat dengan kita, Pak. Orang yang hidup paling dekat dengan rumah kita kan tetangga. Sampai kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusin jaro. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berlaku baik kepada tetangganya. Ada nggak Pak tetangga yang marahan Pak? Mana orang itu Pak? Punya tetangga marahan Pak. Udah 5 kali Idul Fitri kagak baik-baik. Kita kalau marahan sama tetangga repot Pak. Mau lewat situ ada dia kagak jadi kan gitu. Akhirnya muter ke daerah jalan mana nih? Ini kan jalan Haji Sa'dan ya. Iya lewat sana Pak. Lewat yang namanya Kober, dia ngiter ke situ. Dia lewat situ juga. Ketemu lagi di jalan. Kita kalau marah sama tetangga, dunia ini yang luas akan terasa sempit. Tuh. Makanya diberikan gelar oleh Rasulullah, orang yang berbuat baik kepada tetangganya, takun mukminan, itu menjadi orang mukmin. Mukmin yang sejati itu begitu. Kita saling memberi. Kata Rasulullah, wala tahkiranna bil ma'rufi syai'a. Janganlah kita menganggap remeh, menganggap hina, sekalipun bawain tetangga makanan yang sepele, Pak. Ya Pak, tetangga kalau kita bawain makanan, kira-kira girang nggak? Girang, bukan lihat makanannya, lihat cara perhatiannya. Lihat cara perhatiannya. Makanya subhanallah Pak, kalau kita punya pohon jambu batangnya itu artinya pongkol di tanah kita, tapi ranting-rantingnya, dahan-dahannya ke tetangga. Boleh nggak tetangga petik? Boleh Pak. Kita punya pohon jambu atau punya pohon durian, ya. Pongkolnya itu di daerah tanah kita, tapi ranting-rantingnya ke tetangga. Tetangga pengen makan buah jambu, tetangga pengen nyobain buah durian yang kita punya pohonnya. Dia petik tanpa izin yang punya. Boleh nggak? Boleh Pak. Sampai begitu. Sampai begitu urusan tetangga. Kita masuk sayur asam. Ustaz Abdul Rasid masuk sayur asam. Asapnya ke tetangga. Dia kebauan. Kata tetangga, enak bener nih. Sebelah saya masak sayur asam sama ikan asin. Sambal apa nih? Sambal terasi. Dia merasa pengen Pak. Kita kagak bagi, itu bermasalah. Kita bawa pulang durian, anak tetangga lihat dia nangis sama mamanya pengen makan durian, kita kagak bagi, itu masalah namanya. Itu kehidupan bertetangga. Maka benar kata Rasul, bila mana kita melakukan nilai kebaikan kepada tetangga, takun mukminan, engkau menjadi orang mukmin. Sekalipun Pak tetangga kita itu bukan orang yang sama imannya dengan kita. Ada salah seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, saya punya makanan ya Rasulullah. Kalau saya bagiin tetangga semua kagak kebagian gitu. Karena makanannya sedikit.
Ini yang saya bagi siapa nih ya Rasulullah? Kata Nabi, bagi makanan itu kepada orang yang rumahnya, pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Bagilah makanan itu kepada tetanggamu yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumah kamu. Lalu orang ini bilang sama Nabi, tapi dia kagak beriman ya Rasulullah. Dia orang kafir ya Rasulullah. Kafir zimmi ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, sekalipun kafir zimmi, kalau dia hidup bertetangga dengan kita, dia ada hak untuk menerima bagian. Itu Islam ngajarin begitu, Pak. Ya Pak. Pak. Assalamualaikum. Ya, Islam tuh ngajarin begitu, Pak. Kalau kafir zimmi, orang kafir yang hidup berdampingan dengan kita. Harus diperhatikan tuh. Siapa yang memerangi kafir zimmi, kata Nabi, sama seperti dia memerangi aku. Karena dia baik. Sampai kata Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab, dia punya tetangganya orang kafir. Kalau dia punya makanan dibagi. Sampai begitu konteksnya, ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, wa akhibalin nas, cintailah orang lain. Ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau kita sudah mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, takun musliman, maka engkau akan menjadi orang muslim. Tuh, Pak. Enak buat orang juga enak buat kita. Pahit yang dirasakan oleh orang lain juga pahit buat diri kita. Sakit yang dirasakan oleh orang lain juga sakit yang kita rasakan di dalam diri kita. Kalau ada sahabat kita seneng, perasaan kita gimana, Pak? Seneng. Kalau sahabat kita lagi dapat nikmat, perasaan kita gimana? Bahagia. Bahagia dengan kenikmatan yang kita dapat di dalam konteks hidup ini. Ini kalau udah merasakan model seperti ini nih, mencintai orang lain, laksana dia mencintai dirinya sendiri. Itulah yang namanya orang muslim. Nih. Jadi ajaran agama itu luar biasa. Ada gelar orang ahli ibadah, ada gelar orang yang mukmin, ada gelar orang-orang yang muslim. Bahkan kata Rasulullah lebih lanjut, wala tuksirid dhahika. Jangan terlalu banyak tertawa.